Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia terbesar di balik dunia multimedia. Sesuatu yang sebenarnya kerja non-stop setiap kali kita nonton video, dengerin musik, atau bahkan cuma lihat gambar di internet. Yap, kita akan bahas tuntas soal encoding dan decoding. Siap? Yuk kita mulai. Nah, biar lebih fokus, pembahasan kita kali ini diadaptasi langsung dari Rencana Pembelajaran Semester atau RPS untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Tepatnya dari Program Studi Teknik Informatika, Universitas Negeri Manado, yang materinya disusun salah satunya oleh dosen Gabriel Kenisa McFadden Baali. Jadi anggap aja sesi ini semacam bimbingan tambahan buat perkuliahan kalian ya. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Kita punya file video 4K di HP yang ukurannya bisa bergiga-giga. Tapi, kok bisa kita nonton film di Netflix atau YouTube lancar jaya, tanpa putus-putus, seolah-olah datanya itu enteng banget? Nah, jawabannya ada di dua proses ajaib yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah utamanya, apa sih tantangannya? Terus kita bahas solusinya, yaitu encoding. Kita juga bakal intip mesinnya yang namanya codec. Abis itu kita timbang-timbang antara efisiensi lawan kualitas, lihat perannya di dunia streaming, dan yang terakhir, kenapa ini semua penting banget buat karir kalian nanti. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, masalah paling dasar di dunia multimedia digital itu cuma satu, ukuran. Data mentah, apalagi video dan audio yang kualitasnya tinggi, itu ukurannya bisa gede banget, luar biasa besar. Coba lihat angka ini, 1,5 terabyte. Tahu nggak ini apa? Ini perkiraan ukuran untuk 1 jam video mentah kualitas 4K. Cuma 1 jam. Coba bayangin kita harus download atau simpan file segede ini buat tiap film yang kita tonton. Wah, bisa langsung jebol internet kita, harddisk juga langsung penuh. Jelas kan? Kita butuh solusi. Nah, solusi itu namanya encoding. Biar gampang, lupain dulu istilah-istilah teknisnya. Coba bayangin kalian baru pulang belanja dari supermarket, bawaannya banyak banget. Nah, proses encoding itu intinya adalah proses mengemas barang-barang belanjaan digital kalian biar rapi. Kalau mau definisi formalnya, ini dia. Encoding itu proses mengubah data dari satu format, misalnya format mentah yang super gede KD, ke format lain yang jauh lebih efisien. Contohnya, ya file .mp4 atau .mp3 yang udah akrab banget sama kita. Tujuannya cuma 3, biar gampang disimpan, gampang distandarisasi, dan yang paling penting, gampang dikirim lewat internet. Oke, kita balik lagi ke analogi belanja tadi. Data video mentah itu ibarat semua barang belanjaan yang baru kita keluarin dari troli. Masih berantakan, makan tempat banget di bagasi mobil, dan repot banget kalau mau dibawa-bawa. Ukurannya super besar, nggak terstruktur, dan susah banget buat dikirim kemana-mana. Sekarang kita lihat sisi setelahnya. Nah, ini dia hasil dari encoding. Data kalian yang tadinya acak-acakan sekarang udah dikemas dengan rapi di dalam satu kotak. Ukurannya jadi jauh lebih ringkas, semuanya terorganisir dan siap buat dikirim. Inilah file .mp4 yang kita kenal. Jauh lebih efisien kan? Proses inilah yang bikin streaming itu jadi mungkin. Oke, kita udah tahu apa itu encoding. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Siapa sih yang ngerjain proses mengemas ini? Jawabannya adalah sebuah program atau alat canggih yang namanya codec. Inilah dapur pacu di balik semuanya. Nama codec itu sendiri sebenarnya singkatan yang keren banget. Gabungan dari dua fungsi utamanya, coder atau encoder yang tugasnya mengompres alias mengemas data, dan decoder yang tugasnya kebalikannya, yaitu membongkar kemasan data itu lagi biar bisa kita tonton atau dengerin. Jadi, gimana cara kerjanya si codec ini? Gampangnya gini, pertama dia analisis data dulu, dia baca setiap frame video. Kedua, nah ini bagian jeniusnya, reduksi redundansi. Codec ini nyari informasi yang diulang-ulang, misalnya gambar tembok biru yang nggak berubah. Terus dia cuma bilang, bagian ini sama aja kok daripada nyimpen datanya berkali-kali. Ketiga, kuantisasi, di mana dia dengan cerdas menyederhanakan detail-detail kecil yang mungkin mata kita nggak sadari. Terakhir, semua data yang udah langsing ini diatur jadi satu, jadilah file MP4 kita. Nah, proses meringkas data atau kompresi ini selalu membawa kita ke sebuah pilihan yang sangat-sangat penting di dunia multimedia. Intinya, kita nggak bisa dapat semuanya. Selalu ada trade-off pilihan antara efisiensi, alias ukuran file yang kecil, dan kualitas gambar atau suaranya. Secara umum, ada dua tipe kompresi. Pertama, lossy, yang artinya ada yang hilang. Pipa ini sengaja membuang beberapa data biar ukuran filenya bisa jadi sekecil mungkin. Inilah yang dipakai YouTube, Netflix, Spotify.
Kualitasnya mungkin turun sedikit, tapi masih oke banget buat kita nikmati sehari-hari. Kebalikannya ada lossless, yang artinya tanpa kehilangan. Kompresi ini cuma meringkas data tanpa buang satu bit pun. Hasilnya identik sama aslinya. Tapi ya ukurannya nggak bisa sekecil lossy. Ini biasanya dipakai buat yang super penting, kayak data arsip medis atau file master pas produksi film. Milih tingkat kompresi itu nggak bisa sembarangan, karena ada konsekuensinya. Semakin berat kompresi yang kita mau, alias semakin kecil filenya, semakin keras juga kerja komputer kita. Coba kita lihat contoh kasusnya. Nah, ini nih keluhan yang sering banget kita dengar. Ada orang mau kompres video liburan yang durasinya cuma 1 jam, tapi dia atur settingnya biar kualitasnya paling bagus dan ukurannya paling kecil. Hasilnya, komputernya harus kerja rodi selama 8 jam non-stop. Jadi, intinya, ukuran file yang super efisien itu seringkali harus kita bayar dengan waktu dan tenaga komputasi yang nggak sedikit. Dengan pemahaman tadi, sekarang kita jadi bisa lihat kan betapa vitalnya peran kodek di industri modern. Serius deh, tanpa kodek yang efisien, platform streaming yang kita nikmati sekarang ini nggak akan pernah ada. Kodek ini ibarat tulang punggung yang nggak kelihatan, tapi menopang semuanya. Coba pikirin deh, kodek inilah yang bikin kita bisa nonton siaran langsung Piala Dunia bareng jutaan orang lain di seluruh dunia. Kodek juga yang bantu YouTube dan Netflix hemat jutaan dolar buat biaya server. Kualitas video di HP kita, mau itu jernih atau agak buram, itu juga ditentukan oleh kodek. Dan yang gak kalah penting, kodek inilah yang memastikan video yang direkam di iPhone bisa diputar lancar di HP Android dan sebaliknya. Oke, sekarang ayo kita tarik semua teori ini ke dunia nyata, ke dunia kerja yang sebentar lagi bakal kalian masuki. Kenapa sih ini semua penting banget buat kalian sebagai calon profesional di bidang informatika? Jadi gini, ini tuh bukan lagi sekedar materi buat lulus ujian. Di industri sekarang, ngerti seluk-beluk kompresi dan kodek itu udah jadi kompetensi wajib, skill yang bisa membedakan mana yang amatir dan mana yang profesional. Lihat aja dampaknya di dunia nyata. Pilihan kodek kalian nanti bisa mempengaruhi biaya penyimpanan dan bandwidth, yang ujung-ujungnya ngaruh ke budget proyek. Seberapa cepat kalian bisa encode video, itu menentukan seberapa cepat konten bisa dirilis, dan kualitas hasil akhirnya itu yang menentukan user puas atau malah frustrasi. Jadi paham soal ini benar-benar jadi nilai jual kalian di industri. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sebagai calon inovator, gimana kalian akan menyeimbangkan 3 hal ini? Kecepatan, kualitas, dan ukuran file di proyek kalian nanti. Gak ada jawaban tunggal yang benar loh. Setiap kasus butuh keseimbangan yang beda. Apakah prioritasnya kualitas terbaik, rilis tercepat, atau biaya terendah? Nah, kemampuan kalian untuk membuat keputusan yang tepat inilah yang nantinya akan mendefinisikan kalian sebagai seorang inovator sejati di bidang multimedia. Terima kasih banyak sudah menyimak.